India and China are two new countries from Asia, which could possibly rule the world. With a GDP of 3 trillion from India and 18 trillion from China, these two countries have entered the ranks of the 5 most powerful countries in the world in terms of economy. These two countries are predicted to beat the United States and will become the 2 most dominant countries in the world. This is the rise of the elephant and the dragon. Semrawut. Kotanya Semrawut. Terus banyak makanan-makanan yang emang dijajahkan kaki lima dan ya dengan tangannya langsung. Kumuh, berisik, jorok mungkin karena kan yang lihat-lihat di sosmed kayak gitu ya. Kalau misalkan gua denger Cina tuh mungkin karena aku suka lihat-lihat di sosmednya tentang kuliner-kulinernya, kayak mereka di sana bisa makan kelelawar, mereka bisa makan ular, kodok gitu kan, yang menurut aku itu kalau di Indonesia nggak wajar gitu dan agak jorok aja sih gitu. China kaya kali ya. Soalnya kebanyakan orang-orang China tuh kaya-kaya juga sih, ekonominya bagus. Tapi ya ada beberapa orang Cina yang memang mungkin ya dalam tanda kutip jorok kali ya. Dan mereka juga sering gitu ya makan makanan yang emang sering yang konsumsi, kayak misalnya semua sih, hampir semua mereka konsumsi kali ya, mau yang ekstrim ataupun yang enggak juga gitu. Kalau misalnya kita lihat dari jawaban-jawaban tadi, sebetulnya banyak kesamaan dari kedua negara tersebut dengan Indonesia. Kita sama-sama terletak di Asia dengan populasi yang mirip-mirip sama-sama besarnya. Kalau dari hal-hal negatif juga mirip-mirip. Makanannya sama-sama terlihat kurang higienis. Dari segi kesemrawutan dan jalanan kota juga mirip-mirip. Soalnya Cina kali ya. Penganggurannya juga banyak. Pengangguran di Cina itu nyampe ke 5%. Meskipun lo pikir 5% tuh gak banyak. Kalau misalnya kita jumlahin 5% dikali populasi 1 miliar, ya gede juga. Tapi sebenarnya yang lebih parah itu adalah pengangguran di Gen Z-nya atau generasi mudanya yang mencapai 15%. Dan ini sama juga kayak di India, penganggurannya nyampe ke 8%. Bahkan untuk generasi mudanya juga parah banget, sampai ke 16% penganggurannya. Dan kalau kita lihat 16% tuh lumayan parah ya. Kalau kita punya temen, misalnya temen kita ada 10 nih di satu kelas, itu 1-2 diantaranya itu udah pasti nganggur. Dan di Indonesia menariknya juga mirip-mirip. Pengangguran anak mudanya tuh nyampe ke angka 14-15%-an. Masalahnya adalah gini, semua hal yang mirip dari kedua negara ini dengan Indonesia itu rata-rata hal negatifnya. Hal positif dari kedua negara tadi tentu kita kalah jauh. Kalau mau dibandingin ya jauh banget lah. Pertama, kedua negara ini, si China dan India ini, teknologinya sangat maju. Orang-orangnya juga pinter di bidang teknologi. Yang kedua, pendidikan juga jauh majunya. Lebih maju di India ataupun di China. Dan yang ketiga, perantaunya juga banyak banget ya. Kalau lu lihat negara-negara kayak Amerika Serikat, bahkan Kuala Lumpur, Malaysia, bahkan Indonesia, itu udah banyak loh perantau-perantau keturunan Cina atau India yang berkarir di sana. Bahkan kalau kita lihat di US, itu kan banyak yang jadi CEO dari keturunan Cina ataupun India. Bahkan kalau di Inggris, orang keturunan India itu udah jadi Perdana Menteri cuy sekarang. Ya seminimal mungkin perantau-perantau ini ya bikin bisnis lah di luar negeri atau bekerja di bidang tech. Bahkan dulu pas gue masih kerja jadi product manager di Zenius, ini orang-orang India tuh udah banyak kerja di Zenius, termasuk di banyak startup lain. Dan jujur gue akui, mereka-mereka ini, orang-orang India ini memang jago-jago. Dan akhirnya terbuktikan sekarang, dua negara ini tuh jadi top 5 negara paling mantap secara ekonomi. Dan udah pastilah banyak devisa yang muncul dari luar negeri ketika lulusan-lulusan keturunan Cina dan India ini itu kerja di sana. Tapi pertanyaannya adalah, kok bisa sih Cina dan India semaju ini? Kok Indonesia bisa kalah? Emang gimana sih kondisi orang-orang yang di negara tersebut? Kenapa Cina maju mungkin ya kayak gitu, langkah dia strategis dari awal, dia menutup diri, punya orang banyak, terus karena orang banyak jadi pekerja murah, dia jadi pabriknya dunia, negara-negara pada bikin pabrik di sana, dia bisa tahu gimana cara bikin produknya, ditiru, dia buat sendiri, either dengan BUMN-nya dia atau dia buat dengan menggerakkan swasta supaya swastanya kuat gitu, jadi dikasih insentif. India dan Cina itu punya resep yang mirip tapi eksekusinya beda. India itu jadi dia selain
India ngerti teknologi dan punya orang banyak, India juga dia punya koneksi yang cukup bagus gitu. Maksudnya dia juga ditinggali dengan warisan-warisan kolonialismenya yang mungkin ada sedikit menguntungkan dia. Contohnya kayak di India itu bahasa Prancis atau bahasa Inggris itu orang banyak yang ngerti, dan itu tuh jadi akses yang mudah buat apapun. Misal anak-anaknya nanti mau sekolah di luar negeri dan lain sebagainya gitu. India dan Cina lagi-lagi sama kayak Indonesia masih negara berkembang, di mana India dan Cina itu masih punya banyak masalah negara berkembang yang bikin orang nggak bahagia. Contohnya kemiskinan, gitu, masalah kesehatan, pendidikan, gitu kayak gitu-gitu. Itu menurut reportnya World Happiness Index pun dia berpengaruh. Apalagi misal di India itu dia punya sistem kasta justru, jadi bahkan sistem kasta pun bermain di situ di dalam seberapa bahagianya warganya. Jadi kalau misalnya ditanya tanggapan terhadap ketimpangan sosial di India sama di Cina, itu faktornya banyak, tapi salah satunya mungkin karena dia masih negara berkembang dan dia juga penduduknya banyak gitu. Dampaknya adalah kalau misalnya negaranya memang masih negara berkembang gitu, apalagi artinya sebenarnya banyak juga kayak service-service yang harusnya didapetin masyarakat tapi kurang baik, yang pada akhirnya itu dia membuat masyarakatnya jadi misal kayak pendidikan, sistem kesehatan gitu, dan juga kayak pendapatan gitu, kayak maksudnya lapangan pekerjaan atau misal minimum pay-nya gitu, itu berpengaruh itu terhadap timpangan gitu. Apakah kita misal bakalan maju gitu atau sama gitu kayak Cina atau India, meskipun ekonominya udah gede tapi ketimpangan sosialnya juga tinggi. Itu bergantung kepada program pemerataan atau kayak effort pemerintah untuk pemerataan gitu. Sebenarnya Indonesia ini kita udah sempet kayak pernah punya tingkat kemiskinan yang kecil gitu tahun-tahun lalu di bawah 10% gitu, terus sekarang naik lagi gitu. Artinya apa? Artinya kita mungkin punya kapabilitas gitu, dan kita punya cara, punya strategi untuk nurunin angka kemiskinan. Cuma apakah strateginya itu bakal works nantinya gitu? Kan itu hal yang besar ya, maksudnya ada banyak hal yang terkait di sana ya. Ya ternyata nggak semua ya orang di Cina ataupun India itu sejahtera. Kemajuan di Cina dan India menyisakan banyak masalah, dan kita bisa lihat bahwa nggak semua ya, banyak malah yang tidak bisa menikmati kemajuan ekonominya, terutama Gen Z-nya yang sama seperti kalian lihat di judul. Rata-rata tuh fuck up secara mental, relationship, karir, duit, itu rata-rata fuck up. Bahkan banyak orang Cina yang memilih untuk jadi sampah masyarakat. 假如领导交给我一件事情，我就是说能不能明天再做，或者是能不能交给别人做，或者是能不能不做这种。工作就是很枯燥很乏味，平常也是能混就混，不会说是欣然去接受这个工作，然后实在是没办法，然后才自己去做，也就是只是做而已，不会把它做好。 Banyak yang akhirnya nyerah sama hidup, terus kayak ya udah goler-goleran di pinggir jalan lah, jadi gembel dan lain sebagainya. Banyak juga orang India yang nunggu bertahun-tahun buat kerja karena udah overpopulasi, nggak ada lowongan. Mungkin lo yang udah nonton video 1% sebelumnya yang gua ngomongin soal generasi Indonesia buat 2045, itu pasti bakal relate sih, karena sangat mungkin sekali hal-hal ini terjadi di Indonesia. Bahkan kita bisa lihat ciri-cirinya sekarang. Gen Z itu udah mulai pada nyerah, udah lebih fokus ke ya mental health lah daripada ekonomi gitu kan, lebih fokus ke slow living daripada jadi ambis gitu, karena ya kayak kerja keras udah nggak make sense gitu kan. Lowongan karirnya juga dikit, kalaupun lo kerja di Indonesia gajinya ya akan cenderung rendah. Lo nggak akan bisa lah beli iPhone dari sebulan kerja di Indonesia, dan ini sangat berbeda dengan di negara maju, iya kan? Gini ya, kalau misalnya Indonesia mau mengejar India gitu, salah satunya adalah kita harus perbaiki jelas hal-hal yang paling penting dulu, pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan kerja gitu. Terus kita harus benar-benar bisa ngurusin kesenjangan kesenjangan karena geografis gitu, karena Indonesia luas banget tapi terpisah-pisah gitu, jadi jalur distribusi. Terus juga kita di tahun 2045 itu bonus demografinya ada tuh di sana 2030 sampai 45. Di situ tuh kita harus benar-benar punya human capital yang
tadi itu mereka itu harus selain sehat dan pintar, tapi mereka sebenarnya harus pintar banget gitu, karena itu salah satu resepnya dari Cina gitu. Jadi kita bisa bangun sesuatu di sini, kita bisa buat sesuatu di sini. Dan caranya Cina dan India itu ya mereka secara rutin mengirim banyak banget orang ke luar negeri. Dan dari sini kita bisa tahu lah bahwa ternyata yang harus ditingkatin di Indonesia ada beberapa hal. Pertama, masalah bahasa. Sebenarnya sayang banget sih ya kita nggak dijajah sama Inggris, karena India dan Malaysia, tetangga kita yang lebih maju, termasuk Singapura juga sih, itu kan jajahan Inggris. Banyak dari kita yang nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda juga nggak bisa gitu. Tapi karena kita nggak bisa bahasa Inggris, kita juga nggak pede, akhirnya kita nggak bisa kerja di luar negeri dengan cepat. Gue udah sering bahas ini di video-video sebelumnya yang ngomongin soal Gen Z atau kerja di luar negeri. Yang kedua, nah ini masalah utama kedua adalah di mental. Kita terbiasa nggak enakan, nggak asertif, ya kultur kita tuh lebih ke sogok menyogok. Beda lah dengan orang India atau China gitu, yang mana mereka lebih straightforward gitu kan. Kalau di kelas mau nanya, ngomong di depan umum juga pede. Itu banyak alumni-alumni turunan-turunan Cina dan India itu seperti itu. Jadinya oke juga di kerjaan, dan ini harus diubah. Kita juga nggak terbiasa beradaptasi dengan cepat. Seringkali kita lebih milih untuk nyalahin pemerintah atau nyalahin orang lah daripada mikir gitu untuk gimana caranya ngembangin diri sendiri. Yang ketiga, pendidikan. Kita kekurangan lulusan tek yang bisa kerja. Lulusan tek memang banyak ya. Di tahun 2022 setiap tahun tuh ada 600.000 bahkan lebih lulusan IT. Tapi katanya cuma ada penambahan 2% doang, alias 12.000 doang yang beneran menekuni dunia IT. Sisanya kemana ini 500.000 orang lulusan IT? Ya pertama mungkin gak sekompeten itu, akhirnya pindah bidang, atau yang kedua masih nganggur. Sekarang aja kita kalah cuy sama Vietnam. Apple kemarin datang ya, Tim Cook datang ke Indonesia, katanya investasi 1,3 triliun. Jumlahnya besar ya lumayan. Tapi kalau dibandingkan sama Vietnam, di Vietnam itu mereka bikin pabrik gede dan investasinya tuh 256 triliun. Masalahnya adalah nanti kita bakal bersaing bukan cuma sama negara lain, bukan cuma sama pekerja-pekerja lokal nih. Lu semua nanti bakal bersaing sama robot, sama AI. Jadi meskipun lo sekarang ada di industri tech dan sekarang udah ada kerjaan yang bagus, gak menutup kemungkinan tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, lu bakal di lay off kalau memang diperlukan. Makanya harus terus ningkatin skill. Dan gue juga sangat menyarankan, dan ini yang kurang dari Indonesia nomor 4 adalah working abroad. Kita juga masih kurang alumni perguruan tinggi yang akhirnya kerja di luar. Makanya gue sebenarnya ada sedikit ketidaksetujuan LPDP tuh harus balik ke Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya mending kerja di luar tapi bayar gitu, misalnya bayar tax berapa lah gitu, lebih tinggi misalnya kan udah dibiayain or something. Kerja di luar negeri itu sangat menarik sebetulnya, apalagi di negara maju. Kita bisa dapat gaji lebih tinggi, kerja mungkin lebih rendah ya waktunya daripada di Indonesia. Terus juga nggak perlu pengalaman yang sebegitu banyaknya kayak di Indonesia ya, yang speknya harus spek nabi gitu, dan belum lagi network yang lebih luas harusnya. Nah makanya buat lu semua nih yang nonton, lu harus mulai membenahi hal-hal tadi. Nah kalau lu tanya ke gua gimana cara membenahinya, salah satu yang gua rekomendasikan adalah mendingan lu belajar dari sekarang. Kalau ada duit dan waktu, mendingan lu belajar yang berbayar. Ikut bootcamp aja, karena udah banyak kan, terutama bootcamp yang memfasilitasi lu buat gawe di luar negeri, supaya karir lu bisa berkembang dalam waktu cepat dan lu bisa dapat kerjaan yang lebih layak daripada sekarang di Indonesia. Karena jujur, sekarang Indonesia belum bisa ngasih itu. But many Indonesians say that they would rather live in their home country than move abroad. They've also ingrained neutrality in their DNA. They don't side with any major power. Di banyak video yang 1% bikin, mungkin gue dan 1% akan kelihatan banyak banget ya ngekritik Indonesia, ngejelek-jelekin Indonesia, menghina-hina Indonesia. Tapi yang harus lo tahu nih ya, yang harus lo tahu, gue masih sangat optimis dengan Indonesia, dan lo juga harus begitu. Karena kita sebetulnya punya banyak prestasi. Ekonomi kita tuh paling tinggi di Asia Tenggara, GDP kita paling besar. Tinggal gimana kita bisa memperbaiki ketimpangan ekonomi aja, dan gimana caranya prestasi kita bisa harum sampai ke negara lain. Gimana caranya orang lebih tahu Indonesia daripada Bali. Gimana caranya Indonesia tuh lebih banyak tenaga kerjanya di luar negeri. Gimana caranya mereka butuh sama tenaga kerja kita biar Indonesia bisa jadi headline. Tapi dalam prestasi ya, bukan hal lain kayak misalnya goyang-goyangin pohon sakura gitu, atau maling di Thailand, bukan gitu ya. Kita tuh butuh Indonesia untuk jadi headline, dimana headline-nya adalah prestasi. Jadi nama saya itu Muhammad Ari Widodo. Jadi teman-teman sini memanggil saya Ari. Sekarang saya posisinya sebagai back-end developer di Insight, nama company-nya, jadi International Center of Transformation gitu. Jadi dia Insight ini kantornya itu di Singapura dan kita kerjanya remote dari Batam gitu. Oke, nama aku Religia. Untuk pekerjaan aku sekarang, aku jadi freelancer buat salah satu agensi di Amerika. Kebetulan klien aku minta aku buat jadi design project manager untuk dia. Halo, nama
aku Angel Ria Pernamasari. Sekarang kerjaan aku sebagai back-end engineer di salah satu startup di Australia, lebih tepatnya Melbourne, Victoria. Kalau sekarang remote sih ya, karena based on law-nya Australia, jatuhnya itu kita independent contractor. So far sih kebetulan juga atasan yang direct ke saya itu orangnya baik dan mengerti gitu. Daripada dibilang bos, dia lebih mirip leader sih. Jadi dia ketika ada masalah atau apa itu dia mengajak kita untuk mencari solusinya bersama-sama gitu. Nah untuk bahasa Inggris itu kebetulan dulu saya pas SMP-nya itu sebuah pondok, rata-rata pondok ditekankan bahasa Inggris sama bahasa Arab. Dan berbekal dari situ yes no sih sebenarnya, bekal utamanya yes no sih. Jadi kalau dibilang oke, sangat jauh dari kata oke. Saya pernah kuliah sih, cuman nggak di bidang IT gitu. Culture shocknya kerja bareng orang luar mungkin ya, mereka tuh terlalu to the point. Tapi kalau dibilang saklek ya, iya emang, tapi bukan berarti mereka tuh nggak mau bantuin kita. Itu tergantung dari diri kita juga. Kalau misalnya kita butuh bantuan, kita mesti proaktif nih, nanya ke dia. Work ethicnya bagus ya, work ethic kerjanya orang Singapura, orang Australia. Kalau orang Singapura itu yang berkesan buat saya adalah disiplinnya mereka, juga etos kerjanya mereka. Setelah join ke Batam sini, ke Singapura, mungkin saya nggak akan sebutin gajinya ya, jumlahnya ya. Tapi yang jelas sudah 2 digit itu. Tergantung perusahaannya, karena ada perusahaan yang mereka tuh pasti udah tahu range gajinya orang-orang di Southeast Asia itu gimana sih. Tapi mungkin kisaran berapanya ya bisa beli handphone tanpa harus nyicil lah menurut aku. Enaknya kerja di luar itu fleksibel gitu. Jadi terutama pertama dari waktunya kita fleksibel. Ada perusahaan yang membebaskan, terserah kamu kerja jam berapa, yang penting kamu saya kasih task A, B, C, selesai dalam 2 minggu, ya udah kamu kerjanya sehari cuman berapa jam itu terserah. Cuman ada juga beberapa company yang menetapkan jam kerjanya. Cuman mayoritasnya kayak gitu, dia fokusnya ke task-task kita aja. Mungkin karena challenge beda culture-nya itu kali ya. Yang aku cari tuh pertama sebenarnya fleksibel, itu kalau menurut aku. Makanya aku cari kerjaan remote. Yang kedua, di samping fleksibel, aku bisa hemat budget buat kayak transport, akomodasi. Karena aku bisa kerja di rumah gitu kan. Terus yang ketiga, karena aku suka perbedaan. Jadi aku juga belajar kayak, oh karakter orang tuh gimana sih. Kalau misalnya cuma dari satu negara tuh, kita ngerti kayak, oh emang budayanya orang Indonesia tuh begini-begini. Tapi kalau kerja bareng sama orang campur-campur, itu kayak, oh jadi ngerti kenapa mereka ngelakuin ini gitu. Mungkin lebih ke untuk memperluas pandangan kita sih. Kalau misalnya kita hanya bekerja di lingkungan Indo aja, mungkin kayak ya pandangan kita sebatas itu. Bisa aja kan kita merasa oh kita udah jago banget nih untuk di Indonesian dev community. Tapi kan kita belum lihat keluar. Bisa aja yang lulusan luar mereka baru fresh graduate, tahu-tahu lebih jago dari kita. Kan kita nggak tahu kan. Oke, buat lo yang tertarik buat ikut bootcamp, saran gue sih bisa ke Binar. Beberapa karyawan gue yang sebelumnya masuk ke 1% juga adalah hasil alumni Binar. Dari karyawan gue yang UI UX sebelumnya dari Binar, ada juga product manager gue lulusannya juga adalah lulusan Binar. Istri gue juga udah pernah ikut bootcamp Binar dulu ya, sebelum 1% dan Binar berkolaborasi di video ini. Jadi silakan, karena Binar tuh menurut gue salah satu yang paling murah harganya, paling worth it. Lalu Binar juga salah satu yang paling memperhatikan well-being ya, ada aspek psikologinya yang diperhatikan, dan salah satu yang women-led juga, dipimpin langsung sama Kak Alamanda Santika yang sekarang juga keren banget. Apalagi kalau lo ngikutin journey-nya Gojek sampai sebesar sekarang. So, tunggu apa lagi? Buat lo yang tertarik, silakan isi form ketertarikan ini. Dan kita juga mau bagi-bagi bootcamp buat lo yang niat untuk ngisi form tadi ya. Jadi silakan ya, kita bakal gratis ini bootcamp buat beberapa dari lo yang beruntung ya, dan yang bagus tentunya ketika ngisi form. Oke, semoga video ini bisa ngebantu. Gue Evanes 10%. Well, thanks.